TV-nya tuh misah kan. Cuman tiba-tiba banget nih pas aku udah agak-agak ngerayap gitu, agak-agak merem, tiba-tiba banget kok kayak ada yang Pas aku nengok kaget dong. Ih bapak ngapain? Kalau mau dari depan aja nggak apa-apa. Terus abis kok lari. Terus tiba-tiba abis lari, kok tiba-tiba pas udah kan kita udah gimana gitu. Kita kan kalau hawanya udah merinding. Berangas gitu. Dari Kak Sherly penampilannya juga menarik gitu kan. Iya. Kak Sherly juga ngerawat badan, suka nge-gym juga kan. Dan memang yang bikin cowok-cowok tuh jadi anjir nih cewek. Iya, gitu kan. Mana? Kayak gini nih, lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang beberapa waktu lalu sempat datang ke sini cerita juga sama kita-kita. Jadi waktu itu dia bekerja sebagai SPG. Nah, karena dia lelah di lingkungan SPG, banyak godaan dan cobaan yang harus dicobain. Kali ini narasumber saya ingin menceritakan bahwa dia sudah beralih profesi ya. Biar lebih jelas dan lebih detail lagi, kita sambut aja narasumbernya. Oke, Assalamualaikum Kak Sherly. Waalaikumsalam. Oh, Kak Sherly, gimana kabarnya Kak? Baik. Baik ya. Kak Sherly tambah cerah ya mukanya ya, tambah seger, ya, tambah cantik. Biasanya Pasukan Tina suka nih narasumber yang begini. Iya. Tahu nggak Pasukan Tina? Nggak tahu. Bisa aja. Iya, jadi di channel ini nih penonton kita dia bikin ini sendiri, bikin grup sendiri. Ada namanya Pasukan Tina. Pasukan Tina ya. Pasukan Tina hadir. Ya, gitu. kalau cewek pasukan apa namanya? Tati. Tahu nggak apa Tati? Tatakan. Bisa aja. Aduh, maaf ya Kak ya. Oke, aman. Jadi emang kalau di channel ini agak-agak frontal lah gitu. Jadi gimana Kak Tina? Kak Tina sih. Kenapa jadi Kak Tina? Gue jadi salting sendiri nih. Iya, jadi gimana Kak Sherly? Jadi Kak Sherly mau cerita lagi hal yang baru nih ya? Iya, pasti dong. Pastinya. Soalnya kalau dilihat memang Kak Sherly ini agak sedikit menggoda gitu. Iya. Gimana Kak? Bisa dimulai ceritanya? Oke, bisa. Oke, silakan Kak Sherly. Iya, kemarin ceritaku kemarin kan aku kerja di SPG kan. Ya, banyak SPG. tuh godaan sama om-om. Ya karena aku udah mau taubat lah. Sebenarnya itu aku udah ada pikiran buat aduh nggak usah kayak gitu kan, udah mau taubat juga. Ya udah, akhirnya kan aku nggak kerja. Tapi ya karena berhubung kebutuhan dan juga bosen kalau nggak kerja kan di rumah cuman tiduran, rebahan, main HP, olahraga, gitu-gitu aja terus tuh bosen. Akhirnya aku coba cari-cari kerjaan lagi. Cuman aku nggak mau kalau masuk ke dunia retail SPG lagi tuh aku nggak mau. Kapok ya. Kapok, takut hal yang kayak gitu terjadi lagi. Meskipun uangnya banyak. Nah, tapi akhirnya aku cari lewat LPK. Oke, lembaga perempuan kenakalan. Apa sih LPK? Lembaga penyalur. Iya, lembaga penyalur pekerjaan. Oke lah. Di situ dapatlah aku sebagai baby sister. Awalnya aku mikir
aduh kok downgrade banget dari SPG ke baby sister kan. Tapi aku di sisi lain juga mikirnya kalau baby sister ini bakalan jadi pengalaman aku yang baru karena aku harus merantau di kota orang. Aku ambil deh tuh baby sister. Itu aku merantau lah istilahnya ya, walaupun nggak jauh banget. Itu di daerah Tangerang. Selama jadi baby sister itu kerjanya sih enak, cuman ngerawat anak kecil, kayak ngasih makan, mandiin anak kecil, dan berhubungan tentang anak kecil lah, ngajak main gitu. Karena kan kebetulan orang tuanya juga pada punya kesibukan masing-masing kan. Berarti daerah elit nih ya? Daerah elit, Tangerang BSD. Oh, oke. Nah, selama aku kerja di situ, ya aku diperlakukan dengan baik banget sih. Apalagi sama ibu sama bos aku kan. Dia tuh sempat nanya, kok kamu mau sih kerja jadi baby sister? Padahal kamu cantik loh, bagus juga badannya. Kok mau? Sebelumnya juga kan kamu cerita kamu kerja jadi SPG. Kenapa jadi mau ke baby sister? Ya aku jelasin lah. Cuman aku nggak ngasih tahu nih kalau masa lalu aku selama aku menjadi SPG itu ada kelam-kelamnya juga. Iya. Nah, udah nih. Kelam enak ya. Iya, kelam-kelam enak pokoknya. Udah nih, udah ngobrol-ngobrol, ngejalanin sehari-hari. Di situ kan ada suami ibu ya. Suami ibu. Di situ juga aku selama menjadi baby sister itu ada seragamnya. Seragamnya ya lumayan menarik sih, ketat gitu kan. Yang warna pink apa yang putih? Agak-agak gitulah. Iya, jadi kan depannya doang, dalamnya kan kita tetap pakai baju biasa. Oh, gitu. memang bahannya tipis kali deh ya. Iya, agak tipis. Nah, memang kan badan aku bagus ya. Aku kan rajin olahraga, badan aku bagus. Suaminya tuh kayak aku terus awalnya. Nah, awal cuma aja nih suaminya. Aku masih kayak, apaan sih nih, kok dilihat. Aku agak risih kan, karena aku udah berjanji nih sama diri aku sendiri kalau aku nggak mau sampai ngulangin hal yang sama sebelumnya, nggak mau main gadun lagi. Tapi ya, karena suaminya ngelirik, ya lama-lama aku kayak penasaran juga nih, kenapa sih bapak ngelirik terus. Sampai suatu ketika itu aku lagi masak di dapur. Masakin ibu sama bapak mie doang sih. Nah itu bapak ke dapur. Speak-speaknya tuh bapak cuman cuci tangan, mau cuci tangan, mau makan. Tapi sambil ngajak aku ngobrol. Pertanyaan terbuka lah, kayak nanya-nanya asal-usul aku, basa-basi lah. Padahal aku juga tahu dia pasti tahu asal-usul aku dari mana. Cuman kan emang sebelumnya aku nggak pernah berkomunikasi sama bapak langsung kan. Baru kali itu bapak nanya aku juga. Aku jawab lah, dari sini pak. Nanya-nanya, kamu badannya bagus, nggak usah jadi baby sister. Harusnya, kenapa mau jadi baby sister? Ya nggak apa-apa pak, pengen coba hal baru aja. Lagipun aku suka sama anak kecil, gitu kan. Nah udah nih, cuma nanya kayak gitu aja sambil ngelirik gitu, pakai tatapan yang kayak orang naksir gitulah bang. Kayak orang naksir gitu. Udah balik ke meja makan, bapak sambil badan aku. Itu kenapa aku bisa tahu dia badan, karena kan di samping ada kulkas. Kulkas kan bisa kelihatan pantulan gelasnya, kacanya gitu kan. Nah itu dia tuh badan aku terus, karena kan emang posisinya badan aku bajunya ketat ya, sama seragamnya juga agak kan gitu kan. Udah tuh, terus di meja makan mereka makan, tapi bapak sambil ngelirik-ngelirik aku karena posisinya aku lagi lagi ngajak
adek main-main di lantai. Nah pernah besok-besokannya pas banget nih kebetulan ibu lagi nganter sekolah anaknya yang satu lagi yang agak besar. Bapak di rumah, bapak nggak bisa antar karena katanya lagi mau ada jadwal meeting di rumah. Nah terus posisinya itu aku lagi sama anaknya yang kecil. Bapak udah aku terus tuh. Kita kan emang selama ini nggak pernah kontekan juga. Nah di situ bapak minta nomor aku. Aku bilang, untuk apa Pak? Kan bisa lewat ibu. Gitu. Kata bapak, ya nggak apa-apa. Takutnya ibu mau lagi pergi kayak gini, terus saya mau hubungin kamu, saya kan nggak punya nomor kamu, malah nanti ribet kan. Ya udah, karena aku juga masih mikir positif. Akhirnya aku kasih tuh nomor aku ke bapak. Kita saling save-savean nomor sih waktu itu. Cuman ya kayak yang aku bilang, bapak gelagatnya benar-benar mencurigakan ya. Mencurigakan, kayak orang melihat daging mentah. Gitu. Iya. Orang walaupun beda ada lah ya. Iya. Tiba-tiba banget pas di situ anaknya yang kecil disuruh ke kamar. Disuruh ngambil apa namanya itunya bapak, apa sih alat kerjanya bapak di kamar. Terus itu aku lagi berdua sama bapak. Kayak gini-gini gitu. Aku kan posisinya lagi duduk ya, dia ngadek pundak. Ih bapak kenapa gitu? Ih bapak jangan kayak gitu. Aku cuma bilang gitu aja sih. Tapi ya aku sih mikirnya lama-lama, tapi bapaknya wangi juga gitu. Jadi ya aku juga bapak tapi kayak bapak gitu kan. Ini ya gitu ya. Pas anaknya keluar lagi, ya udah deh, bapaknya menghindar lagi kan. Ya walaupun anak masih kecil, cuman kan dia udah bisa ngomong ke ibunya kan, takutnya nanti jadi fitnah atau gimana. Nah beberapa hari kemudian bapak seiring berjalannya waktu sih itu bapak ngechatin aku terus. Malam ngechatnya sekitar kurang lebih jam 11, jam 10, jam 12. Share lagi apa? Ala-ala lah, minta bikinin kopi. Bilangnya sih mau ngerjain data nih di Excel. Bikinin kopi dong, biar nggak ngantuk. Ya, aku kan sebagai pekerja di situ ya udah dong nurut. Ya udah aku bikinin kopi. Udah, akhirnya aku mau balik lagi ke kamar. Tapi setelah aku mau balik lagi ke kamar, bapak ngelarang, udah share di sini aja. Itu posisinya di ruang tamu. Maksudnya di ruang tamu, udah share di sini aja, temenin saya takut sendirian. Takutnya nanti ada bayang-bayangan. Dia bilang gitu kan. Modus ya. Oh, emang nggak apa-apa Pak. Aku takut nanti ada ibu tiba-tiba keluar. Aku kan bilang gitu. Kata bapak, nggak apa-apa. Ibu mah kalau udah tidur susah dibangunin, nggak akan denger gitu kan. Ya udah, akhirnya aku duduk tuh berdua sama bapak, saling ngobrol. Tiba-tiba banget itu bapak tanya, kamu udah nikah belum sih? Soalnya kan itu umur aku lumayan tuh kan, udah nggak remaja lagi gitu kan. Nah, aku bilang ya belum Pak, belum dapet jodohnya nih, aku gitu. Terus kata bapak, oh kenapa kamu nggak nikah? Oh iya kan belum ada jodohnya, nanti kalau ada jodohnya pasti saya undang kok. Oh kalau nikah sama saya aja mau gak? Tiba-tiba banget bapaknya ngomong kayak gitu. Langsung to the point ya. To the point banget. Bapak bisa aja. Padahal dalam hati
Ya dipikir lagi bisa kali ya. Ya udah. Singkat nih ngobrol. Pas mau tiba-tiba bapak nepok ngaku. Aku kan lebih dominan besar V-shape lah gitu kan badan aku. Jadi dia nepak gitu. Aku kan kaget, ih bapak apa sih gitu kan. Pak gitu ya. Iya. Cuman aku nggak yang marah gitu, kayak biasa aja akunya juga. Ih bapak apa sih, udah saya. Ya udah aku masuk tuh. Beberapa hari besokannya bapak ngechatin terus, share gimana kalau kita coba makan di luar, ngajakin makan dulu bapak. Pak maksudnya gimana ya? Ya temenin saya makan di luar. Soalnya saya ini nih mau ada jadwal, alasannya sih gitu, mau ada jadwal ketemu sama klien. Jadi biar kamu nanti bantu bawain barang-barang saya. Jadi kayak sekretaris ya? Iya. Tapi kan aku ya udahlah, oh ya udah Pak. Tapi aku bilang sama ibu apa nih? Karena kan aku nggak mungkin bilang gitu juga, takutnya nanti ibu salah paham. Ya udah kamu bilang aja kalau kamu mau libur dulu 1 hari itu, ada acara keluarga atau apa gitu. Ya udah aku bilang nih sama ibu. Akhirnya diizinin tuh sama ibu. Ibu juga baik banget kan sebenarnya. Jadi aku juga agak-agak masih punya hati nurani dikit lah. Ya cuman ya gimana, aku juga nggak bisa nolak bapak gitu kan. Karena kan mereka sama-sama majikan aku. Akhirnya aku samperin lah tuh bapak ke mall itu. Nggak usah aku sebutin lah ya. Ke mall itu aku samperin bapak, kita makan. Pulangnya kemalaman. Jam berapa waktu itu? Jam 8 malam. Jam 8 malam bapak bilang kayaknya kalau pulang kemalaman deh, share. Takutnya nanti kamu dicurigain, saya juga dicurigain. Kodenya. Iya. Aduh gimana nih Pak? Aku bilang gitu kan. Nah terus kata bapak, ya udah share, kita aja dulu di hotel. Aku bilang, maksudnya gimana ya Pak? Kaget dong. Anaknya berdua gitu Pak. Ya aku pura-pura polos dulu. Padahal udah tahu ya. Padahal aku udah tahu nih laki-laki kayak gini gimana nih gitu. Nah terus bapak bilang, iya berdua dulu, berdua aja ya nggak apa-apa. Nggak kok, nggak bakal saya apa-apain. Ya udah. Oh benar ya Pak. Ya udah akhirnya kita pergi tuh berdua di hotel yang nggak jauh dari mall itu juga. Selama di situ kita kan pesan kamar yang ada 2 temennya. Tidurnya tuh misah kan. Cuman tiba-tiba banget nih pas aku udah agak-agak ngerayap gitu, agak-agak merem, tiba-tiba banget kok kayak ada yang Terus pas aku nengok kaget dong. Ih bapak ngapain? Kalau mau dari depan aja nggak apa-apa. Ya aku bilang kayak gitu. Oh bener nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak, kan lagi berdua juga. Udah mulai nih aku. Tadinya aku mau insaf kan, karena kayak gini, aduh aku juga jadi nggak bisa tahan. Soalnya bapaknya juga banget sih. Aku kan suka sama cowok-cowok wangi kan. Bapaknya tuh wangi banget ya, dan masih muda juga. Ya paling beda 7 tahun lah sama aku. 7 tahun, hampir 10 tahun lah. Paling dia 40-an kali ya. Iya masih muda, tapi postur badannya ya masih bagus masih fit. Ya udah akhirnya ya udah kita nonton dulu yuk. Kata bapak, nonton apa nih Pak? Nonton aja, itu kan di Netflix ada tuh di TV. Ya udah kita nonton Netflix, nonton biasa sih, bukan nonton apa-apa.
Tapi lama-lama kok sambil nonton ini bapak sambil Oke. itu kan aku masih pakai baju ini ya, baju biasa. Bapak bilang di sini kan disediain piyama, kayak piyama baju tidur yang tipis. Tapi oh ya udah ganti. Ya udah aku ganti baju. Nah, terus bapak sambil lagi tuh. Awalnya ke sini doang. Tunggal. Terus akhirnya ke Toket. iya betul, ke toket. Aku Oke. kaget dong. Kaget dikit sih. Gimana? Kaget dikit sih. Oke. Aduh pak, kenapa? Nggak apa-apa kan sambil nonton. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Bapak sih bilang gitu aja sih. Nggak bakal ada yang tahu, nggak bocor juga. Jangan sampai ada yang tahu, nggak bakal bocor. Udah, bapak mulai aku dulu awalnya. Kan kita nonton film romantis kan. Nah pas lagi romantis ya bapak sambil kayak gitu. Terus abis kok lari ke hidung. Oke. Terus tiba-tiba abis lari ke hidung, kok tiba-tiba pas kan kita udah gimana gitu. Oke. Kita kan kalau hawanya udah merinding. berangas gitu. Abis lari ke kuping. Oke. Apalagi di kuping. Waduh. Sambil dikeluarin itu kan makin Iya. ya kan. Nah udah akhirnya kita cepek lah. Oke. Cepek sambil aku juga punya bapak. Bapak juga punya aku. Oke. Jadi sama-sama saling. Di situ kita jadi Oke, pastilah. Udah iya, begitu ya. udah nggak tahan. Dia nggak tahan, aku juga nggak tahan. Apalagi aku kan udah lama nih. Udah lama ya. Nggak ketemu yang bapak-bapak gini kak. Jadi ya udah nih ketemuin. Pas ya sama-sama. Bapak juga tuh masih gacor banget. Kayak anak muda pada umumnya kayak berondong-berondong yang masih gagah gitu. Padahal kan dia umurnya udah mendekati 40 lah, tapi masih gagah banget pokoknya. Ada sampai akhirnya tuh kita nonton film. Keling. Oke. Nonton film, ya kita contohin dong. Di film tuh itu ada tuh gaya kayak kuda-kuda apa sih? Bapaknya aku. Tapi aku madep. Karena kan body aku kan V-shape. Aku lebih besar daripada bagian atas. Nah itu kalau madep kan kayak jadi bentuk love banget kan. Nah itu bapak suka banget. Itu sampai udah lagi. Nggak cuman bapak malah ngajakin ke nambah. Itu posisinya pas main tuh bapak diri, aku gitu kan. Nah aku tapi sambil masuk lah. Sambil masuk aku bilang, bapak emang nggak berat sama aku. Aku kan lumayan nih berisi. Emang nggak apa-apa. Kamu kasih enggak. Oh ya aku banget sih. Terus aku sambil tanya sih, emang sama ibu nggak ini? Bapak bilang enggak lah, enak sama kamu lah. Buaya. Udah selesai main, kita tidur. Bapak pulang. Bapak pulangnya itu pagi. Kalau aku pulangnya agak sore. Aku izin lagi ke ibu, Bu maaf belum bisa pulang. Aku pulangnya agak sore karena kan biar gak dicurigain. Udah sampai di rumah, udah kita kayak beraktivitas biasa aja sih. Beraktivitas biasa, ibu juga gak curiga sama sekali. Cuman ya bapaknya nih udah mulai kayak nunjukin gitu. Aku kan takutnya kalau bapak terlalu nunjukin, ibu nih curiga. Pernah posisi pas lagi di rumah,
pas banget ibu lagi nganter anaknya yang besar ada les. Itu pas siang-siang bapak nyamperin ke aku. Iya. Akhirnya kita dengan santai karena ibu lumayan lama nganter lesnya. Itu banget bapak. Minta nambah terus. Aku nggak mau rugi juga dong. Bapak kan udah aku kasih nih, kita mah. Bapak kasih aku uang dong buat jajan dilebihin. Ya aku nggak mau rugi lah. Masa dia udah gitu, dia nggak ngasih aku apa-apa. Masa gratis gitu. Iya, makanya udah dari situ pas abis bapak langsung transfer. Waktu itu bapak transfer sekitar 10 juta. 10 juta. Iya. Lumayan dong. Aduh, udah kerja digaji bulanan, dapat tambahan dari bapak, dapat juga. Ya, siapa yang nggak mau coba? Iya betul. Buat kayak aku mau lah kayak gitu. Udah nih, ibu pulang, udah ibu pulang kan situ ada gerbangnya tuh. Udah ibu mau pulang gerbang, udah di depan gerbang, bapak langsung buru-buru turun karena kan takut ketahuan. Terus masih di deretan rumah nih. Pernah juga suatu ketika pas ibu lagi main ke tetangga, itu kan aku lagi main juga sama anaknya yang kecil yang aku ngomong ini. Tapi kan itu aku tidurin tuh, jadi aku di kamar anaknya udah tidur. Aduh, aku takut banget ketahuan ibu karena kan ibu posisinya lagi di rumah tetangga, bukan kemana-mana. Bapak ngapain pak? Nanti ada ibu, takut Yaudah, nggak apa-apa kok, kata bapak. Nggak apa-apa kok, ibu lagi di rumah tetangga yang lumayan agak jauh. Bapak sih bilang gitu, cuman kan aku takut aja kan. Ya udah pak, jangan di sini, ini ada ade lagi tidur. Gak apa-apa Ser, ade lagi tidur mah nggak bakal denger dia. Di situ kita grepe-grepean aja. Grepe-grepean ya dikit. Karena takut ketahuan juga sampai doang. Tiba-tiba ada yang buka pintu depan. Kaget dong, aku juga kaget, bapak juga kaget. Pas bapak baru mau keluar kamar pintu kamar anaknya, tiba-tiba ada ibu di depan. Nah, ditanya kita, bapak habis ngapain di situ? Bapak sih cuman bilang, wah enggak, ini tadi habis nidurin adek. Kebetulan si Shirley lagi beres-beres kamarnya. Oh emang adek tidur dari kapan? Ditanya-tanya gitu aja sih. Cuman ibu yang nggak yang curiga-curiga. Masih aman lah ya. Masih aman. Ibu percaya deh tuh, karena aku bantuin jelasin juga. Iya bu, tadi adek ditidurin sama bapak karena sama saya agak rewel. Ya udah, saya beres-beresin kamar aja karena berantakan tadi adek habis main-main lempar-lempar. Ya udah, ibu di situ masih percaya. Nah pas banget nih bapak mau ajakin aku lagi sekalian belanja. Sekalian belanja, ya udah aku izin lagi sama ibu. Cuman aku izinnya main pulang malam aja. Jadi aku nggak nginep, nggak pulang besok. Udah pas kita belanja-belanja, aku banyak dibelanjain sama bapak. Cuman barang-barang yang dibelanjain yang aku dibelanjain ini nggak aku bawa pulang karena aku takutnya ibu curiga. Jadi aku titip nih sama teman aku di rumah teman aku. Banyak aku dibelanjain. Ada baju, celana, baju juga baju-baju mahal di Zara gitu, Uniqlo, baju-baju mahal semua. Terus aku dibeliin laptop sama bapak. Ya udah, tapi aku taruh di rumah teman aku. Kita pergi, terus nggak lama kita juga. Yang paling aku suka kan, ya aku sama bapak di situ pakai gaya. Terus ya sama-sama
lah gitu kan. Nah, Ya jilat-jilat es krim ya. Iya, jilatin es krim banget sih. Apalagi kan dia nggak ada jam Oh, nggak ada. nggak ada, jambinya nggak ada. Oh, diplontosin sama Iya, dia. kayaknya di ini sampai botak tuh kelihatan si telurnya. Jadi kayak kecil ya. Kecil awalnya doang, tapi kan nanti pas ini jadi gede. Iya. Ada tatonya nggak? Nggak Nggak ada. ada. Oh. Pengen aku tato takutnya ketahuan. Iya. Kita ganti tuh. Nah, seperti biasa, Bapak suka ganti. Aku yang Bapak. Ya udah kita kayak biasa lagi. Itu lama durasinya hampir 1 jam. Karena di situ aku beli juga dibeliin sama Bapak, disuruh pakai di itu. Ya cowok kan kalau dipakein, kalau di gitu kan pasti udah banget kan. Berdiri terus lah ya. Iya. Makanya tuh kita hampir 1 jam. Kita videoin juga. Oh, Videoin di HP Bapak. Oh, HP Bapak. Kirain HP-nya Kak Sherly. Aduh, enggak, di HP ya? Bapak HP aja. Bapak. Masih nyimpen juga nggak? Kalau di HP aku takutnya nanti yang udah ketahuan kan. Oh, Soalnya kan aku masih nyimpan videonya. Masih aku simpan. Boleh lihat. Buat koleksi. Jangan di sini, nanti di belakang boleh. Oke. Sip. Udah nih, kita sama Bapak di videoin. Udah kelar. Ya udah aku pulang duluan sekarang. Barulah Bapak pulangnya malam, aku pulangnya sore. Ibu sih nggak curiga lagi, cuman ibu nanya aja, itulah ya kamu kenapa? Oh, Iya, leher aku di sebelah sini dimain. Aku bilang, oh ini tadi itu temen aku nyubit-nyubit. Lalu kan tadi kita rame-rame reunian, aku bilang gitu kan. Nah terus, oh ya udah gitu. Terus Bapak nggak lama malamnya Bapak pulang. Nah pas Bapak pulang, udah kita kayak biasa. Pas aku lagi masak, Bapak nyamperin aku dari belakang. Nah pas banget di situ ibu mau ke dapur juga, mau ke dapur. Cuman untungnya pas ibu lihat Bapak nggak lagi. Cuman posisi aku sama posisi Bapak deket. Cuman ngobrolnya ya udah gitulah, jurus gitu. Ibu kayaknya dengar. Nah terus pas Bapak mau keluar, Bapak nepok aku lagi. Ibu ngeliat. Di situ ibu lihat, ibu langsung samperin. Kamu ngapain Mas? Nepok-nepok Sherly? Si Bapak nggak ngaku. Enggak, saya nggak nepok. Ini tadi takutnya ada nyamuk atau apa. Tadi kayaknya ada suara-suara di situ. Karain meja. Ya, ibu marah dong di situ. Emang dia pikir ibu nggak tahu, kan? Tapi ibu ya masih positif juga. Akhirnya udah tuh kita sama-sama balik ke kamar. Nah terus tiba-tiba banget pas sekitar jam 1 malam, ibu nyamperin aku. Marah-marah. Sir, maksud kamu apa kayak gini? Aku kaget dong. Maksudnya kayak gini gimana ya Bu? Saya nggak ngerti deh maksud ibu. Ditunjukin video. Video yang aku sama Bapak. Aduh. Ya aku nggak bisa berkutik lagi. Bapak juga nggak bisa berkutik karena di situ kan udah jelas ada videonya. Diinterogasi lah kita bertiga di kamar aku. Ya udah, aku jujur tapi aku nggak jujur yang sejujur-jujurnya. Jadi aku cuman bilang, iya kebetulan kita lagi ketemu di luar. Terus siapa yang ngajak? Kamu Sherly, kamu ngajak Bapak. Jadi ibu tuh masih nyala-nyalain aku lah awalnya. Tapi Bapak ngebelain aku.
Ibu makin marah ibu karena bapak ngebelain aku. Oh jadi kamu lebih ngebelain si pelakor ini? Enggak gitu. Tapi ya bapak terus ngebelain aku. Udah sampai akhirnya di situ kita dimaki-maki dan aku diusir. Aku diusir tapi ya nggak malam-malam. Besokannya aku diusir. Cuman sebelum itu ya aku minta maaf dulu sama ibu dan bapak. Berjanji buat nggak gitu lagi. Tapi dengan syarat aku juga harus keluar dari rumah ya. Rumah itu, nggak kerja lagi di situ. Oke, aku udah nggak kerja lagi di situ. Aku keluar. Aku ke rumah teman aku dulu. Yang nitipin barang tadi ya? Iya, ya aku nggak mau sampai ketahuan keluarga aku juga. Jadi aku sementara di situ. Masa tiba-tiba banget belum akhir bulan belum apa aku keluar gitu aja. Nah itu bapak masih ngehubungin aku. Ya karena kita udah lumayan nih ya. Bapak di situ banget tiba-tiba bapak ngajak nikah. Oke. Tapi bukan nikah resmi, nikahnya nikah siri. Masih bingung aku, nanya sama temen aku, gimana nih nikah siri? Karena kan di situ bapak ngejanjiin fasilitas-fasilitas yang aku belum punya sebelumnya. Jadi aku mengiyakan. Iya. Anjir. Gokil. Aku mengiyakan buat nikah sama bapak. Oke. Kita atur planning, kita atur rencana, timelinenya, kapannya nikah, dapatlah waktunya. Waktu itu aku nikah di hari Sabtu, nikah sirihnya juga di kediaman keluarga aku. Oh, berarti tahu nih orang tua ya? Tahu, cuman taunya keluarga aku kalau bapak ini sudah cerai sama istrinya. Oke. Dan anaknya ikut sama istrinya. Jadi ya nggak yang gimana-gimana, karena kan nanti mau fasilitas-fasilitasin nih sampai ke keluarga aku juga. Oke. Ya disetujuin lah sama keluarga aku. Akhirnya kita nikah siri di kediaman aku. Berjalan lancar nikahnya. Terus aku dikasih tempat tinggal waktu itu di apartemen. Aku dikasih tempat tinggal di situ. Jadi bapak pulang seminggu sekali. Seminggu sekali untuk ngasih aku uang, biaya nafkah. Minta jatah lah. Iya, jatah juga udah pasti. Iya. Apalagi dia suka kan sama gaya aku yang ya seperti biasa, pulang seminggu sekali ngasih jatah, minta jatah, jalan-jalan. Mungkin lama-kelamaan istrinya curiga kali ya. Mulai nyari tahu deh. Tapi bukan sama aku curiganya. Bapak cerita aja. Si ibu kayaknya udah mulai curiga deh. Kalau aku pulang seminggu sekali. Kalau aku pulangnya agak lama sedikit gimana ya? Atau aku pulang nih tetap seminggu sekali. Cuman aku nggak nginep. Aku cuman bilang ya itu bapak atur aja deh seenaknya, kayak gimana. Yang penting jatah sama aku lancar. Aku bilang gitu. Jatah sama aku jangan dikurangin ya, kalau bisa ditambahin. Tapi kan itu terus ya si bapak kan minta punya anak dari aku. Oh, oke. Aku masih nolak. Kenapa? Karena pertama aku masih belum siap buat punya anak. Terus yang kedua, aku nggak mau sampai nanti panjangnya lebih panjang lagi. Lebih susah lagi ya. Lebih susah lagi. Jadinya aku bilang kayaknya kalau untuk punya anak nggak dulu deh. Nggak dulu. Aku belum siap. Aku cuman bilang gitu. Aku belum siap. Jadi makanya kalau kita main itu bapak selalu sayang banget padahal kan. Iya.
nggak enak juga. Iya. Rugi dong. Cuma kadang-kadang di dalam. Oh. Tapi kalau bapak abis ngeluarin, aku langsung ke kamar mandi. Sambil aku gini-giniin. Oh, emang bisa ya kayak gitu? Bisa. Jadi biar si kejunya itu turun lagi ke bawah. Oh, baru tahu saya. Iya nih mah ilmu baru nih. Jongkoknya yang lama, tapi jongkoknya yang sambil lama. jongkok kan, sambil di gitu kan. Oh gitu ya. Jadi ya nggak jadi, nggak bakal jadi. Boleh. Kadang-kadang kalau misalkan aku minta pakai pengaman, bapak juga nggak mau. Iya, saya juga nggak mau. Padahal kalau pengaman tuh kan lebih aman ya. Aman sih, cuma nggak, rasanya kurang. Oh iya. Iya. Karena nggak skin to skin kan itu. Oh iya, ya. lebih sih kalau aku ngerasanya. Skin to karet kan. Oh iya. Nggak enak ya. Oke lah nih. Udah, aku belum mau punya anak. Ya udah, kita nggak punya anak dulu. Singkat cerita, bapak lagi ngerayain ultah anaknya. Ngerayain ultah anaknya, aku nggak tahu kalau bapak lagi sibuk sama keluarganya. Itu aku teleponin terus. Teleponin terus, aku spam chat. Pak, kenapa aku nggak dibalas-balas, lagi di mana gitu? Karena setahu aku di jam-jam itu dia tuh lagi di kerjaan, lagi di kantor, bukan lagi di rumah. Dia juga nggak bilang sama aku kalau lagi ada acara di rumah. Ya udah, aku spam chat, aku teleponin. Nah kan nggak diangkat-angkat kan. Kebetulan banget HP-nya waktu itu ditaruh di kamar. Nah terus ibu masuklah ke kamar. Kenapa sih bapak nomor telepon aku nggak diganti namanya? Masih nama aku Shirley. Dengan foto. Iya. Ketahuan sama ibu, diangkat sama ibu. Kenapa Sher, kamu masih hubungin suami saya? Oh, nggak apa-apa ibu. Aku cuman mau tanya kabar adik aja. Kenapa nggak nanya kabar adik tuh harus ke suami saya? Kenapa nggak ke saya aja? Kamu kan punya nomor saya. Oh iya, nggak apa-apa ibu. Terus ternyata si ibu itu cari tahu tentang aku dari situ. Cari tahu tentang aku kan aktif di sosial media ya. Aktif di sosmed. Adalah beberapa temen aku yang komen dan aku bales. Nyari tahu ke temen aku yang itu. Akhirnya dia tahu nih alamat rumah aku. Nah pas banget dia samperin aku. Posisinya kenapa dia bisa samperin aku? Dia ngintilin juga suaminya. Jadi emang itu jatah bapak pulang ke rumah, ke apartemen. Pas banget diintilin sama ibu. Dari belakang. Ibu nggak bawa mobil, naik taksi, kan nggak ketahuan tuh. Kok bapak ke apartemen? Mungkin di pikiran ibu gitu kali ya. Diikutin lah. Pas banget sampai depan apartemen, bapak udah masuk. Ibu langsung gedor-gedor, tapi nggak ngeluarin suara. Jadi cuma tok gitu. Ya aku buka dong, karena kan aku pikir pegawai dari apartemennya mau ngecek apa atau mau bersihin apa. Aku buka, ya udah ketahuan di situ. Kelar udah. Sally, kamu kenapa kayak gini? Kamu bilang kamu nggak gini. Akhirnya, ini keluarga kamu tahu gak sih sebenarnya kamu kayak gini? Terus di situ dia lihat foto pernikahan aku sama bapak. Kamu udah nikah share sama suami saya? Ibu shock banget sih di situ. Marah, nangis, maki-maki aku. Aku tahu aku salah. Makanya aku nggak yang ngebela diri. Udah aku cukup diem aja. Bapak juga salah. Jadi bapak juga udah yang nggak ngebela gimana. Udah ketahuan nikah. Ini keluarga kamu tahu gak kalau kamu nikah sama suami saya? Tahu bu. Hubungin keluarga kamu sekarang atau saya laporin kamu ke polisi.
Oke. Aku takut juga masuk keluarga. Aku hubungin keluarga, akhirnya kita ketemu di kediaman rumah orang tua aku. Oke. Orang tua aku juga di situ jelasin, minta maaf kalau orang tua aku tuh emang nggak tahu kalau si bapak punya istri. Taunya kan emang udah cerai kan. Jadi dijelasin sejelas-jelasnya. Ya udah, bapak dikasih pilihan. Pak, kamu mau pilih Shirley atau pilih saya? Ya, pilihannya sebenarnya bapak tetap ke aku. Cuman kalau misalkan itu kan ada beberapa aset ibu juga. Jadi kan pasti ditarik-tarikin tuh sama ibu. Aku bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa. Bapak sama ibu aja, aku yang pergi. Jadi aku bilang gitu, mengikhlaskan bapak juga untuk ibu, nggak apa-apa Pak. Bapak sama ibu aja, aku yang pergi. Keluarga aku juga, ya karena keluarga aku juga merasa bersalah, jadi udah mengikhlaskan itu, mencoba buat mengiklasin. Ya udah, emang ini salah anak saya. Jadi ya udah nggak apa-apa, anak saya diceraikan saja. Akhirnya bapak menceraikan aku. Oke. Tapi ya tetap ngasih aku sebelum ngasih ini loh, ngasih uang sebelum cerai untuk aku ke depannya. Tanpa sepengetahuan ibu. Akhirnya aku sama bapak cerai. Dan sampai sekarang kita nggak berkomunikasi lagi. Udah sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Bapak udah nggak ngehubungin aku juga nggak mau merusak rumah tangganya juga. Jadi aku udah nggak mau ngehubungin bapak juga. Sayang banget ya. Sayang banget sebenarnya. Sebenarnya kalau dilanjutin mau terus tuh. Iya, aduh, udah keker. Udah keker. Wangi. Iya betul. Fasilitas dapat, royal ya kan. Royal banget. Ini juga nggak yang 5 menit. Iya. Saya dengar aja minder. Berarti abang kalau 5 menit doang nih. 5 menit doang, iya. Cuma itu muter. Bisa ya muter gitu ya? Oh. Belum pernah kan? Belum. Kayaknya harus dicoba kalau itu. Harus. Oke, ini apa ya? Jadi kayak drama, kayak sinetron ya kisahnya Kak Sherlyn. Ya? Iya. Karena ini memang apa ya, dari baby sister terus akhirnya jadi istri nan. Iya. Gitu. Tapi kalau apa ya, kalau menurut saya mungkin karena memang dari Kak Sherlyn penampilannya juga menarik gitu kan. Iya. Ya. Kak Sherlyn juga ngerawat badan, suka nge-gym juga kan. Dan memang yang bikin cowok-cowok tuh jadi anjir nih cewek. Iya, gitu kan. Mana? Kayak gini nih, lihat ya. Iya benar. Iya. Gimana nggak mabok kepayang? Iya. Jadi berbentuk kayak biola gitu ya. Iya. Memang kalau cowok sih ya, saya sebagai lelaki gitu ya, kalau ngeliat cewek yang bodinya bagus gitu ya pasti ini mata nggak tahu kenapa ya suka nggak bisa dikontrol gitu, suka udah hijau duluan. Iya, jadi laki-laki pasti tahu ya apa memang nggak bisa dipungkiri gitu kalau kita laki-laki matanya gitu. Ada cewek yang bening, ada cewek yang badannya bagus, apalagi dia bersih gitu ya. Pasti mata pasti ke situ semua. Iya. Cuma sangat disayangkan ya ini berarti sudah kejadian yang kesekian kali ini. Kesekian kalinya. Kak Sherlyn ini dapatnya suami orang terus. Abis suami orang tuh gak banget. Suami orang lebih enak gitu. Lebih enak ya. Dapat duitnya, dapat juga. Aduh. Terus kalau sampai sekarang masih kerja? Enggak, aku masih di rumah dulu. Masih di rumah. Orang tua suruh aku di rumah. Iya, takut aku lagi. Ya. Jadi tapi kalau yang cerita pertama orang tua nggak sempet tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Sama gadun-gadun itu. Nggak tahu. Yang ini aja nih, ini
fatal juga sih. Iya, ketahuan sama keluarga. Keluarga besar tahu semua. Tahu semua. Tahu semua. Oke. Terus kalau saya tanya lebih pribadi nih, Kak Sherly sebenarnya tipikal cowoknya yang kayak gimana sih? Tipikal cowoknya ya yang wangi, yang besar lu pasti. Ya. Kan kadang kalau emang badan itu wangi kan dari jauh juga udah kecium. Cium ya sayangnya sih. Kalau di cium badannya pun itu aroma wanginya udah keluar tanpa pakai minyak wangi. Nah, terus yang lah itu sih. Pokoknya uratnya sampai kelihatan deh. Kalau uratnya nggak kelihatan nggak mau. Oh gitu. Yes. Tapi itu bukannya itu jadi kebayang-bayang gitu guys. itu bukannya emang kalau itu udah pasti kelihatan uratnya ya semua cowok. Nggak tahu sih ya. Cuman kan kalau aku lihat di film-film tuh nggak kelihatan ya. Kelihatan. Cuman doang. Nggak kelihatan tipis loh, segini loh. Kalau yang itu. Jadi Kak Sherly ini dosisnya nih udah bukan dosis yang beginner lah. Iya. Kalau seandainya nih nanti Kak Sherly dapat pasangan atau dapat jodoh yang ukurannya lebih itu tuh buat Kak Sherly nggak bakalan terasa tuh. Iya. Iya, karena dosisnya udah bukan dosis yang level 1 gitu. Iya, makanya aku nggak mau yang kecil. Takutnya nanti aku malah selingkuhin dia. Iya, terus gimana nih biar dapat pasangan? Cobain dulu dong. Harus dicobain ya. Dicoba kan juga berasa kan. Oh iya. Iya, ditepok aja juga cowok kadang-kadang langsung di. Iya, betul. Aduh. Tapi nih ya, jujur aja sih, Kak Sherly ini termasuk berani juga sih, karena sampai di rumah itu loh. Iya sih. Udah nggak ketahan kayaknya. Udah nggak tahan ya, belum lagi kalau misalnya ada CCTV kan, pasti di rumah tuh. Kebetulan kalau untuk area kamar aku nggak ada. Oh kamar nggak ada ya. Oh, tapi kalau akses masuk ke situ ada. Ada akses masuknya. Ya. Cuman kan kalau CCTV kan nggak langsung bisa dicek kan, dia harus dicek jamnya segala macamnya kan. Betul. Dan ribet juga. Iya. Nungguinnya gitu. Ya betul pusing kalau cek CCTV. Ya itulah ya Kak. Nah, saya juga mau nyobain yang madep. Aduh. Gak bercanda ya. Iya oke. Aman. Nomor telepon boleh? Aduh. Tapi sampai sekarang sampai di sini Kak Sherly belum kapok nih. Aku kan tipe orang yang berani mencoba, punya berani tantangan. Oke. Jadi ya untuk kapok sih belum ada. Belum ya. Belum. Seandainya nanti ketemu sama suami orang juga tetap gas terus ya. Yang penting jangan sampai ketahuan lagi sih. Paling itu aja. Tapi kan sudah berkali-kali nih dan ujung-ujungnya pasti ketahuan karena kan sepandai-pandainya kita mencium bangkai pasti akan tercium juga. Ya dipastikan lah. Iya sih, karena kalau saya lihat ya Kak Sherly ini punya potensinya tuh bagus ya. Kalau saya lihat karena Kak Sherly masih muda, cantik, bisa merawat diri, bisa merawat penampilan gitu ya. Iya. Karena Kak Sherly mau misalnya nih mau dapet cowok yang kayak gimana juga, saya yakin sih pasti bisa. Ya. Gitu. Bisa, tapi ya aku pilih-pilih lah. Iya, cuma kan masalahnya kan belum tentu dia kaya itu. Iya. Nah itu jadi salah satunya. Jadi salah satu ya. Ya saya harapkan sih ya dari sini semoga Kak Sherly berubah lah ya. Berubah cara berpikirnya, berubah secara tujuannya juga. Maksudnya cari yang lurus-lurus aja lah. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih ya saya bantu doa juga Kak Sherly ketemu sama, tapi masih single bener kan ya? Masih dong. Masih ya? Iya saya doakan. Kenapa sih nanya masih single terus? Iya lah saya penasaran. Bisa lanjut by chat aja nggak? Ya siapa tahu kan, karena penonton kita nih suka ada yang minta tuh, Bang narsumnya buat gua aja lah. Gitu. Iya. Bang, gua minta
admin sosial media dong. Dan itu admin kita tuh sampai di spam Kak. Oh iya. Iya. Sampai diteleponin, di spam, ya pokoknya minta nomor telepon lah atau akun sosial medianya. Jujur aja kalau kita nggak bakalan kasih ya. Oh iya. Ya. Jadi privasi narasumber kita pastikan aman di sini. Betul. Khusus buat admin maksudnya ya. Oke. gitu. Ya, Kak Sherly saya bantu doakan semoga Kak Sherly ketemu sama calon pangeran lah. Amin. Yang sesuai, yang muda, yang kaya, yang single, yang kuat, yang gitu ya. Yeah. Amin gitu ya. Ya. Dong. Iya dong. Kalau nggak berat malah ngerasa. Iya. Nggak kanan kiri nanti. Iya. Dindingnya nggak penuh ya kan? Iya nggak penuh. Cuman buat apa? Iya. Oke deh Kak. Sebelum kita tutup podcastnya mungkin Kak Sherly ada pesan-pesan buat teman-teman silakan. Pesannya apa ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang sama kayak aku, jangan sampai ketahuan aja sih. Jangan sampai ketahuan aja sih. Iya. Kan kayak pesannya Lisa Mariana tuh. Oh iya. Ya. Ani no si yes, ya. Okay. Yang penting cuannya jalan. Cuan lah. Cuan. Iyalah zaman sekarang tuh lu cowok nggak punya penghasilan ya bukan cowok. Nah Iya dong. cewek sekarang lebih pintar nyari duit. Iya betul. Jangan sampai kalah sama cewek. Betul. Tuh. Kalau cowok nggak punya duit ya nggak bisa dibilang cowok. Iya. Ya apapun itu ya yang penting kerja yang halal biar hasilnya juga berkah dan bermanfaat sih pastinya. Oke Kak Sherly, terima kasih banyak nih udah mau berbagi cerita sama kita ya. Buat teman-teman juga yang mau kayak Kak Sherly yang punya cerita dan ingin hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Buat yang mau tahu akun sosial medianya Kak Sherly, sorry, saya aja yang tahu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sherly, makasih banyak ya Kak. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya Kak ya. Enggak, aman. Sukses terus buat Kak Sherly pokoknya. Thank you. Sampai jumpa.